Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat Muhasabah Fiddin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 25 manfaat dan keutamaan dari membaca istighfar. Dalam menjalani kehidupan, seorang muslim sangat dianjurkan untuk senantiasa mengingat akan Allah, salah satunya yaitu dengan membaca istighfar. Membaca istighfar memiliki manfaat dan keutamaan yang sangat besar. Insya Allah, jika kita senantiasa beristighfar, maka doa-doa yang kita panjatkan akan mudah untuk dikabulkan. Hidup kita diberi kemudahan dan keberkahan, dan rezeki kita akan diluaskan. Istighfar sama halnya dengan bersedekah. Pahala dan efek yang ditimbulkan dari amalan ini erat hubungannya dengan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menjanjikan hadiah bagi siapa saja yang membaca istighfar ini. Janji Allah adalah janji yang pasti ditepati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan bagi setiap kesempitannya, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Semakin banyak kita beristighfar atau melakukan zikir istighfar yang disertai dengan penuh keyakinan dan sepenuh hati, maka tentunya akan semakin membantu kita untuk bisa membersihkan jiwa kita dari setiap kotoran atau dari berbagai limpah dosa yang pernah dilakukan dan sedang kita lakukan. Ada ragam istighfar yang bisa kita baca dan kita amalkan. Ada yang pendek dan ada juga yang panjang. Maka itu kembali lagi kepada kita, mau yang mana dan istighfar seperti apa yang kita inginkan atau yang ingin kita bacakan. Adapun jika kita ingin membaca istighfar pendek yang mudah dan ringan untuk dibacakan seperti kalimat istighfar berikut ini. Astaghfirullahalazim. Sahabat beriman, berikut 25 manfaat dan keutamaan dari membaca istighfar. Menggembirakan Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan seorang dari kalian yang menemukan untanya yang telah hilang di padang pasir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dicintai oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bertaubat adalah kekasih Allah. Orang yang bertaubat atas dosanya bagaikan orang yang tidak berdosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Diampuni dosa-dosanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berkata, wahai hamba-hambaku, setiap kalian pasti berdosa kecuali yang aku jaga. Maka beristighfarlah kalian kepadaku, niscaya kalian aku ampuni. Dan barang siapa yang meyakini bahwa aku punya kemampuan untuk mengampuni dosa-dosanya, maka aku akan mengampuninya, dan aku tidak peduli seberapa banyak dosanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Imam Qatadah berkata, Al-Quran telah menunjukkan penyakit dan obat kalian. Adapun penyakit kalian adalah dosa, dan obat kalian adalah istighfar. Diselamatkan dari api neraka. Huzaifah pernah berkata, saya adalah orang yang tajam lidah terhadap keluarga. Wahai Rasulullah, aku takut kalau lidahku itu bisa menyebabkan aku masuk ke dalam neraka. Rasulullah SAW bersabda,
Di mana posisimu terhadap istighfar? Sesungguhnya, aku senantiasa beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari semalam. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Mendapatkan balasan surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan juga orang-orang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka, dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Quran Surah Ali Imran ayat 135-136. Membuat setan kecewa. Sesungguhnya setan telah berkata, demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku terus-menerus akan menggoda hamba-Mu selagi ruh mereka ada dalam pada mereka. Maka Allah menimpalinya, dan demi kemuliaan dan keagungan-Ku, aku senantiasa mengampuni mereka selama mereka memohon ampunan, beristighfar kepadaku. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Membuat setan putus asa. Ali bin Abi Thalib pernah didatangi oleh seseorang. Saya telah melakukan dosa. Bertaubatlah kepada Allah, jangan kamu ulangi, kata Ali. Orang itu menjawab, saya telah bertaubat, tapi setelah itu saya berdosa lagi. Lalu Ali berkata, bertaubatlah kepada Allah, dan jangan kamu ulangi. Orang itu bertanya lagi, sampai kapan? Ali menjawab, sampai setan berputus asa dan merasa rugi. Meredam datangnya azab Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Mengusir kesedihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya, dan kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Melapangkan kesempitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya, dan kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Melancarkan rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba bisa bertahan rezekinya karena dosa yang dilakukannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah. Membersihkan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang mukmin melakukan suatu dosa, maka tercoretlah noda hitam di hatinya. Ketika ia bertaubat, meninggalkannya dan beristighfar, maka bersihlah hatinya. Diangkat derajatnya di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba di surga. Hamba itu berkata, wahai Allah, dari mana saya mendapatkan kemuliaan ini? Allah berkata, karena istighfar anakmu untukmu. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad hasan. Mengikuti sunnah Rasul. Abu Hurairah berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku minta ampunan kepada Allah, beristighfar, bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Menjadi sebaik-baik orang yang bersalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam pernah bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang segera bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Bersifat sebagai hamba Allah yang sejati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Yaitu orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun, beristighfar di waktu sahur. Quran Surah Ali Imran ayat 15-17. Terhindar dari menjadi orang yang zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang tidak bertaubat,
maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Mudah mendapatkan keturunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surah Nuh ayat 10-12. Mudah mendapatkan hujan. Ibnu Saubit berkata, Hasan al-Basri pernah didatangi seseorang dan mengadu bahwa lahan yang tandus. Dia berkata, perbanyaklah istighfar. Lalu ada orang lain yang mengadu bahwa kebunnya kering. Dia berkata, perbanyaklah beristighfar. Lalu ada orang lain lagi yang mengadu bahwa ia belum punya anak. Ia berkata, perbanyaklah istighfar. Bertambahnya kekuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dia berkata, hai kaumku, mohon ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Quran Surah Hud ayat 52. Bertambah kesejahteraannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surah Nuh ayat 10-12. Menjadi orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31. Aisyah berkata, beruntunglah orang-orang yang menemukan istighfar yang banyak pada setiap lembaran catatan harian amal mereka. Hadis riwayat Bukhari. Keburukannya diganti dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kecuali orang-orang yang beriman, bertaubat dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Furqan ayat 70. Ditandai sebagai orang mukmin. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang pun dari umatku apabila ia berbuat baik dan ia menyadari bahwa yang diperbuatnya adalah kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Dan tidaklah ia melakukan sesuatu yang tercela dan ia sadar sepenuhnya bahwa perbuatannya itu salah, lalu ia mohon ampun beristighfar kepada Allah, dan hatinya yakin bahwa tiada Tuhan yang bisa mengampuni kecuali Allah, maka dia adalah seorang mukmin. Hadis riwayat Ahmad. Berkepribadian baik. Seorang ulama berkata, tanda orang yang arif atau bijaksana itu ada 6. Bila ia menyebut nama Allah, dia merasa bangga. Bila menyebut dirinya, ia merasa hina. Bila memperhatikan ayat-ayat Allah, ia ambil pelajarannya. Bila muncul keinginan untuk bermaksiat, ia segera mencegahnya. Ketika disebutkan ampunan Allah, ia merasa gembira. Dan ketika mengingat dosanya, ia segera beristighfar. Demikianlah 25 manfaat dan keutamaan membaca istighfar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, meridhoi dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.